tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Ketua Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati Wali Kota dan Forkopimda yang hadir secara virtual, serta Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur dan kepala daerah, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri acara penyerahan DIPA Kementerian Lembaga atau KL serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2022. Pemerintah dan parlemen dalam 2 tahun terakhir ini telah mengambil berbagai kebijakan yang luar biasa di bidang keuangan negara di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya sungguh sangat luas dan signifikan. Kerjasama yang solid ini terus berjalan dan kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Republik Indonesia atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang sangat luas dan sangat baik. Juga dengan DPD yang telah memberikan masukan di dalam proses pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun ketiga pandemi sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kami menyadari bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis sehingga dapat meminimalkan dampak dari resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia secara optimal. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran APBN 2022 kepada perwakilan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, serta memberikan arahan dalam acara ini, sehingga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, serta akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bapak Presiden yang kami hormati serta para hadirin yang terhormat, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti. Sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok, serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik. Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian Delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat tahun 2021. Kasus harian COVID-19 telah menurun. Progres vaksinasi pada akhir tahun 2021 dapat mencapai 284,3 juta atau 52,6% penduduk dengan asumsi vaksinasi 1,5 juta dosis per hari. Apabila vaksinasi dapat dilaksanakan 2 juta dosis per hari, maka pada akhir 2021
akan mencapai 301,8 juta dosis atau 55,9% penduduk. Keberhasilan pemerintah Indonesia mengendalikan varian Delta dan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan dan kehati-hatian diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman baru munculnya varian baru yaitu Omikron COVID-19. Langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak tahun 2020 dan 2021 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian COVID-19, serta melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi. Meskipun dalam situasi pandemi, pemerintah terus melakukan program reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi, dan produktivitas, untuk mendorong transformasi ekonomi, mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia. Koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berjalan secara harmonis, sinkron, dan kredibel di dalam menghadapi tekanan ekonomi dan keuangan akibat pandemi dan di dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia. Sinergi pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat dalam penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, dan menurunkan kembali tingkat kemiskinan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para hadirin sekalian, pengalaman 2020 dan 2021, 2 tahun penanganan pandemi, dan dalam upaya terus mendorong pemulihan ekonomi, APBN tahun 2021 dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi COVID yang belum berakhir. APBN 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi counter cyclical, namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. Defisit APBN 2022 menurun menjadi 4,85% dari PDB, dibandingkan 6,14% dari PDB tahun 2020, tahun pertama pandemi, dan perkiraan 5,1 hingga 5,4% PDB pada tahun ini. Sesuai dengan tujuan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi, namun secara bertahap melakukan konsolidasi fiskal. Tahun 2022 adalah tahun terakhir yang diperbolehkan defisit APBN berada di atas 3% dari PDB sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, langkah reformasi struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Reformasi juga ditujukan untuk memperkuat kualitas pembangunan SDM melalui reformasi di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Di bidang keuangan negara, reformasi perpajakan dilakukan baik dari sisi administrasi maupun sisi kebijakan. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan merupakan bagian penting bagi terlaksananya reformasi perpajakan dan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, efektif, dan akuntabel. Perpajakan akan menjadi sumber penerimaan yang handal dalam mendukung pendanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Reformasi penganggaran tahun 2022 adalah untuk mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, dan fokus terhadap program prioritas, serta mengantisipasi terhadap kondisi ketidakpastian. Penguatan data yang kuat, terintegrasi, dan terpercaya akan menjadi kunci.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penerapan protokol baru di dalam menyusun angka dasar atau New Protocol for New Baseline secara bertahap. Belanja kementerian lembaga tahun 2022 dialokasikan sebesar 945,8 triliun rupiah. Anggaran ini diarahkan untuk pemulihan sosial, ekonomi, dan mendukung reformasi sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi dan koordinasi antar KL, Pemda, serta instansi perlu terus ditingkatkan. Anggaran TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar 769,6 triliun untuk meningkatkan harmonisasi belanja KL dan TKDD dan mendukung perbaikan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik di daerah. Dana desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Pada pembahasan rencana Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal 24 November yang lalu, pemerintah dan DPR RI telah sepakat untuk meneruskan pembahasan pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan di sidang paripurna. Pengaturan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua juga diharap dapat mendorong penyediaan sarana prasarana layanan publik di Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, hadirin yang kami hormati. Dari keseluruhan belanja negara tahun 2022 sebesar 2.714,2 triliun rupiah, sebesar 945,8 triliun dialokasikan kepada 82 KL dan sebesar 769,6 triliun anggaran transfer ke daerah dan dana desa diserahkan kepada para gubernur dan kepala daerah. Pada kesempatan ini hadir secara fisik 9 kementerian lembaga untuk menerima DIPA dari Bapak Presiden secara simbolis. Ke-9 KL tersebut memenuhi kriteria antara lain opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik. Ke-9 KL tersebut yaitu 1. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 9 menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2022 kepada para gubernur serta sekaligus memberikan arahan di dalam pelaksanaan APBN tahun 2022. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA Kementerian Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2022 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian kami sampaikan Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama
Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer daerah dan dana desa tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin undangan yang berbahagia. Kita harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Dan di tahun 2022, pandemi COVID masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita, Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron, yang harus menambah kewaspadaan kita. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipasif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama. Yang pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien. Sekali lagi, di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya serahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suara diterima. Proses verifikasi selesai. Mengirim berkas. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zakaria Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimu biha wa khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami bermunajat dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA serta dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022. Kami bermohon keridhaan dan bimbingan terbaik darimu, dan kami berharap seluruh rangkaian acara ini sebagai bentuk pengabdian kami untuk negeri ini yang bernilai ibadah di sisimu, sebagai dharma bakti kami untuk Republik Indonesia. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah rahmat serta kasih sayangmu untuk negeri ini, sehingga perekonomian negeri ini kembali pulih, dan semoga engkau jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kami sadar ya Allah, betapa tiadalah arti ikhtiar yang kami lakukan untuk membangun negeri ini kecuali atas segala keridhaan dan bimbingan terbaik darimu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat mengundang kemarahan-Mu. Hiasilah kami dengan akhlak dan perilaku terpuji dalam meneruskan perjuangan para pahlawan dalam membangun negeri ini. Ya Allah, ya Afun, ya Ghafar, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa dan kehilafan kedua orang tua kami, dosa dan kehilafan para pemimpin serta para pendahulu kami. Bimbing kami dengan segala hidayah terbaik-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penyerahan
daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA, dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Tidak euforia yang berlebihan, Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.